Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang database yang telah dibuat, database regresi workflow machine learning di Orange. Anggota kelompoknya itu yang pertama ada Amanda, ada Dendi Firmansyah, ada Mira Santi, ada Muhammad Farhan Perdana, dan Muhammad Raihan. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai menguji data, langkah yang harus memasukkan database akan diuji itu. Namun sebelum dilanjut, di sini akan menggunakan database regresi. Regresi adalah suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh aturan antara variabel satu dengan variabel lainnya yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. Jadi pertama ini kita bakal ngelakuin klik file yang ada di sini ada tampilan awal, setelah itu kita bisa mengklik bagian file, lalu kita mengganti atau menambah, ini cari di file yang udah disimpan. Setelah itu filenya itu diganti. Di sini dikarenakan kita menguji regresi, maka tipenya itu numerik. Dan di bagian role-nya itu semua fitur, namun kita ubah di nomor 13 menjadi target. Dia balik lagi di sini kita mencari regresi yang dimaksud yaitu target. Kita bisa melihat datanya melalui data table, setelah itu tarik lagi dan klik pada fitur statistik. Di sini kita lihat untuk bagian missingnya itu tidak ada, jadi kita lanjut lagi. Jangan lupa untuk diganti menjadi data ke data. Sebelum membuat model, data yang dibagi menjadi dua, bagian dengan awal menggunakan widget sampler, seperti gambar di samping. Informasi untuk training test itu data di mana nanti model machine learning kita akan belajar, sedangkan test set itu untuk pengujian model machine learning yang sudah belajar. Lalu kita langsung ke cara mudahnya yaitu menambahkan formula linear regression. Ini akan belajar data-data yang ada di training set, di mana data server itu adalah menghitung dari 40% keseluruhan dan untuk menguji apakah pola itu bisa digunakan untuk memprediksi data test set. Seperti gambar yang di sini. Lanjut man, baca man. Dan untuk menghubungkan keduanya itu kita bisa menggunakan widget prediction. Hal ini untuk menguji atau memprediksi data yang ada di testset. Setelah itu gabungkan testset dengan prediction dan jangan lupa untuk pilih linknya dari data ke data. Di sini contoh gambar data. Lalu kita akan melihat perbandingan data dari data yang asli dengan data prediction. Di sini kita bisa melihat hasil data regressionnya, sedangkan yang di sebelah kanan yang target itu adalah jawaban aslinya. Dan di sebelah kiri, belum. Lalu kita akan melihat perbandingan data dari data yang asli dengan data present. Di sini kita bisa melihat hasil data regressionnya, sedangkan yang di sebelah kanan yang target itu adalah jawaban aslinya. Dan di sebelah kiri nilai error adalah selisih antara jawaban asli dengan linear regresi. Jadi model regresi dikatakan baik jika error yang ada untuk setiap barisnya itu semakin kecil semakin baik. Sini contoh gambarnya ya. Setelah itu kita butuh perbandingan model lagi karena akan susah jika hanya satu model saja. Lalu kita tarik lagi dari training set. Rin, gue Rin anjing. Gue gak ngapa-ngapain ya anjir. Ini muka lu di atas toh. Udah gue tutup dah. Aduh, kasih jeda dikit-dikit. Ya ntar muka lu kagak ada. Kan dari gue doang kelihatannya.
Yaudah, gue fokus nih. Setelah itu kita butuh perbandingan model lagi karena akan susah jika hanya satu model saja. Lalu kita tarik lagi dari training set dan klik kanan gunakan support saja. Gunakan support vector machine atau SVM dan pastikan data ke data. Dengan konsep yang sama, jadi ini akan belajar data-data yang ada di training set, di mana data server itu adalah menghitung dari 80% keseluruhan. Untuk mengujinya, SVM mencoba memprediksi data set, lalu dihubungkan lagi dengan widget prediction. Setelah itu, kita lihat hasilnya dari mengklik prediction. Di sini otomatis nilai errornya ada 2 karena data ini hasil dari penggabungan atau perbandingan dari data linear regresi dengan SVM. Di bagian bawah itu kita bisa lihat jika R kuadrat itu nilainya semakin tinggi itu semakin baik. Jadi hasil dari perbandingan nilai di atas kita patokkan pada hasil RMSE dengan nilai yang paling rendah yaitu model linear regression. Kita mendapatkan model terbaik, lalu modelnya akan di-save as supaya dapat dilakukan prediksi langsung dengan set. Lalu setelah di-save, kita mendapatkan widget load model dan memasukkan data yang berisi model terbaik yang sebelumnya itu. Setelah itu bisa kita melakukan penyambungan dari load model ke prediction dan test set ke prediction. Dan yang sebelah kiri adalah hasil data dari yang asli. Sementara ini hasil dari load model. Jadi hasil dari kedua model itu memiliki hasil dengan angka yang sama. Sebelah kanan. Udah. Udah. Kalau penutupan. Mana, Cuk? Wait. Naik. Nah. Buat dulu. Oke. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak untuk yang tidak bisa hadir, jadi kita bertiga doang Pak. Terima kasih Pak.